Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara pada Selasa 24 Juni 2025 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden. Permohonan dengan nomor perkara 52 dan 64 tahun 2025 ini diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat. Dalam pokok permohonannya, para pemohon mengeluhkan sulitnya akses dan kurangnya transparansi terhadap dokumen rancangan Undang-Undang BUMN selama proses pembentukannya. Dalam hal ini, DPR dinilai tidak menjalankan kewajibannya, khususnya dalam memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Adapun dalam persidangan kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakili oleh Anggia Ermarini, Ketua Komisi 6 menyampaikan keterangan mengenai urgensi pembahasan rancangan Undang-Undang BUMN yang masuk dalam prolegnas prioritas. Menurut Anggia, pembentukan Undang-Undang BUMN dilakukan dalam rangka penataan BUMN karena diperlukan langkah besar dan cepat untuk mengatasi kemerosotan kinerja BUMN dan upaya optimalisasi dalam pengelolaan BUMN. Suatu rancangan undang-undang dapat diajukan di luar prolegnas apabila terdapat suatu urgensi. Dalam konteks BUMN, terdapat keadaan urgensi banyak BUMN mengalami kerugian yang terindikasi banyaknya korupsi sehingga diperlukan perbaikan tata kelola BUMN. Selain itu, return of asset BUMN terus mengalami penurunan sejak tahun 2008 hingga 2020. Dengan laba bersih hanya 28,67 triliun. Sementara itu, pemerintah dalam keterangan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiyarij menegaskan bahwa proses pembentukan Undang-Undang BUMN telah memenuhi ketentuan asas keterbukaan dan prinsip meaningful participation. Penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan sebagai materi muatan RUU-BUMN perubahan telah dimulai sejak tahun 2020 menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang BUMN 1/2025 tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan dan memenuhi prinsip meaningful participation. Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta kepada DPR dan pemerintah untuk memberikan keterangan tambahan berupa bukti dokumen maupun risalah persidangan guna memperkuat aspek meaningful participation. Ini pada partisipasi publik yang bermakna. Kita tekankan di situnya. Kalau mengenai kejelasan tujuan, bagi saya pribadi no problem sudah. Ini bagus sekali. Tapi masalah yang harus dilakukan adalah partisipasi dari masyarakat yang bermakna. Untuk itu dibuktikan bukti, dokumen, risalah, foto-foto kegiatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan itu. Tim Liputan MKTV News melaporkan.